fid din wa afiatan fi jasadi wa ajratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi qabla Allahumma min ajatan min nar wa laqad al-hidab qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad hillati adrikna Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah taala kulum hadirin fi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim wa kammil bil khair hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Rasulullah subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma madaya wasi'al kar ya rabbi bil mustafa balik maqam sidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balik maqam sidana waghfir lana ma ya wasi'al karami taqabbalallahu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, berkah, ridho Allah dan Rasulnya dalam hidup kita dan sampai kepada akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, patakunu abdal malik la abdal mulki. Jadilah engkau hamba dari maharaja, jangan menjadi hamba kerajaannya. Nah, kayak apa tuh? Jadilah engkau hamba raja. Kerajaan di sini maksudnya adalah Allah Al-Malik. Jangan engkau menjadi hamba kerajaannya. Contoh hamba kerajaan dulu. Dilarang minuman keras, lalu kita tidak meminum minuman keras. Itu namanya hamba kerajaan. Karena minuman keras itu larangan di kerajaan. Lalu kalau jadi hamba yang maharaja kayak Pak, aku tidak minuman keras karena semata-mata sang raja. Nah, apa bedanya? Semata-mata karena Raja Al-Malik, yaitu Allah. Begitulah hidup itu terus-menerus. Semua hal, bahkan hal yang mubah tidak kita lakukan hanya semata-mata karena sang raja, bukan karena hukum-hukumnya. Karena kemarin disampaikan oleh Syekh, hukum Allah itu ada yang tertulis, majohara, itulah syariat. Ada lagi mabatona, yang batin, yalah, nang kada tertulis. Bahkan atau tertulis tapi tidak dipahami orang. Yalah, contoh ria itu tertulis tapi sering tidak dipahami orang. Yalah, ria tuh. Ujar Nabi, la yadkhulul jannah fi qalbihi kardalin minal kibri. Tidak akan pernah selama-lamanya orang masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada sedikit sedebu atau segaris seujung jarum. Di hatinya ada sombong, di hatinya ada ria, minaria. Ayo, kenapa kibri itu jadi dilarang? Kibri itu sombong. Sombong itu selendang Allah.
Kalau orang memahami hukum pada johirnya aja, urusan minuman keras, tidak menyakiti orang, itu aja yang dipahami, yang fisik aja, yang batin tidak. Seperti riya, takabur, sombong, itu tidak mau dipahaminya. Nah, itu problemnya kita nih. Padahal itu adalah ruh agama kita. Padahal itu adalah ruh daripada agama kita. Subhanallah. La ilaha illallah. Bukan kita lihat fadilatnya apa membaca la ilaha illallah, tapi kita ucapkan la ilaha illallah karena kesadaran kita bahwa kita mencintai apa yang kita sebut ini, bahwa kita ingin selalu dekat dengan yang kita sebut ini, bahwa kita ingin mendapatkan ridho daripada yang kita sebut ini. Nah, ini Abdul Malik wala abadul mulki, bukan hamba kerajaan tapi adalah hamba dari Allah Maharaja. Oh, itu maksud saya. Kawailah paham lah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa abdal amri la abdal hawa, bukan menjadi hamba hawa nafsu, tetapi menjadi hamba karena semata-mata amar Allah, kehendak perintah Allah. Allahu Akbar. Sembahyang kita, kenapa jadi sembahyang? Karena perintah Allah. Oh, perintah Allah masih kasar lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat, mencari ridho Allah. Nah, asiklah. Nah, ini hamba yang sudah mengerti denganku, kata Allah. Ya kelak, bukan hamba hawa nafsu. Ada orang sholat karena hawa nafsu. Siapa itu? Kebanyakan orang awam. Orang di bawah awam ada, orang awam ada. Orang di bawah awam sholat karena ria, ingin minta lihat orang lain. Menghafal Quran supaya apa? Supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan orang hafiz Al-Quran, hafal Quran, supaya ingin di masjid orang tahu bacaannya baik. Itu hamba siapa tuh? Hamba hawa nafsu. Orang yang menghafal Quran untuk karena mencari ridho Allah beda. Dia menghafal Quran seadanya yang bisa dia lakukan. Boleh jadi ketika di rumah bacaannya bagus, boleh jadi ketika di depan orang banyak bacaannya biasa-biasa aja, karena takut dipuji oleh manusia. Nah, ini hamba Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Subhanallah. Coba urulah. Nah, kadang Allah memberikan hidayah kepada seseorang menjadi bertobat dia. Nah, ini ditarik oleh Allah. Mungkin dia tadi itu riya beribadat, mungkin hari-harinya dia masih belang kambingan sholat itu artinya tidak tepat waktu, kadang-kadang lalai malah sholatnya. Tiba-tiba Allah memberi mimpi kepadanya. Setelah mimpi itu, contohnya adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu asalnya ahli perampok besar itu. Orang mendengar nama Malik bin Dinar aja sudah takut. Suatu hari Allah memberikan mimpi kepadanya, dimasukkan Allah ke dalam api neraka, dikejar oleh api yang sangat panas sampai lari Malik bin Dinar ini. Disebut juga riwayat lain dikejar ular besar, menyemburkan api di mulutnya. Takut sekali Malik bin Dinar, sampai teriak-teriak, sampai terbakar tubuhnya terasa. Bangun dia, ada bekas terbakar di tubuhnya dan sakit terasa. Sejak itu Malik bin Dinar bertobat kepada Allah. Dan dia bahkan menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Ada juga paloi kisah. Paloi. Jangan tegang nih lah. Ini jamnya harus nih, jamnya pakai paloi nih. Ada paloi kisah. Paloi bermimpi meninggal dunia. Nah, siapa yang pernah mimpi meninggal dunia? Ini paloi bermimpi meninggal dunia.
Datang malaikat. Man rabbuka aja malaikat. Man rabbuka aja malaikat. Apa aja paloi man rabbuka nih? Udah bisa jawab anu paloi. Man rabbuka aja. Man rabbuka itu artinya siapa Tuhanmu? Karena tidak bisa menjawab, dipukul malaikat dalam mimpi itu, disakiti malaikat. Wah, ampun. Marah buka jar anu nih paloi ini. Makanya ring marah buka bininya melihat di tempat tidur. Mak, rabbuka aja. Pendengar nang bini ini apa? Mak, buka aja. Mak, buka. Ujar nang bini ini mimpi lawan siapa ini? Sangat mimpi lawan ada punya apa? Simpanan. Nah, istri simpanan dipukul oleh bininya. Lagi dipukulnya di anu nih. Di ranjang di atas kasur boleh. Rabbuka mama buka aja. Pukul makin dipukul oleh anu nih sampai jatuh anu paloi dari anu bangun paloi dimarahi istri. Wah, kajut paloi, sangka paloi itu malaikat memukul. Malainya istri budaya mukul. Nah, tapi ada juga nang mimpi itu mimpi kayak apa Bib? Ilham kah ada tah? Ilham juga itu. Ilham juga kalau terjadi kayak itu. Nah, artinya mimpi itu berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau termimpi seperti itu berarti cepatlah berhati-hatilah terhadap hawa nafsu yang akan membunuhmu. Nah, itu ibrah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si hamba yang hatinya tadi hidupnya dengan hawa nafsu jadi hamba hawa karena kepentingan duniawi, ingin dipuji orang hidupnya, amal ibadahnya ingin dipuji orang, berubahlah dia menjadi hamba benar-benar mengerti, memahami, mengenal Allah. Nah, ini yang maksud saya. Katipli ma'azzi'ri, maka jadilah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah yang Maha Raja itu adalah seperti bayi yang disapih, disusui oleh ibunya. Enggak apa tuh? Kawalah memahamilah. Bayi yang disusui ibunya Bib kayak apa Bib? Bib pesal kayak apa Bib? Bayi disusui ibunya. Nah, selalu dia ingin memanggil siapa? Anak itu siapa yang dipanggilnya? Mamanya lah, mamanya. Nah, sama seperti itu. Kita sebagai manusia kalau memang menjadi Abdul Malik, menjadi hamba Tuhan yang Maha Raja itu harusnya kita seperti bayi yang disapi ibunya. Apa yang dipanggil oleh anak kepada ibunya? Mama. Itulah yang kita panggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah selalu di hati kita, di lubuk hati kita terdalam Allah. Atau bahasa sirnya adalah hu lahu ilahu. Ya kan? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain hu, dia. Nah, subhanallah. Pak, kawalah 24 jam. Nah, karena itu ada cara pelatihannya melewati nafas, ya kah? Kadang kita lapaskan, kita jauhirkan, kadang kita anukan napas, dibiasakan. Nanti akhirnya di mana aja napas kita lalu terasa. Bahkan kita tidur nanti terasa napas kita tuh seperti bunyi hu, hai, hak, terasa seperti itu, terngiang. Yang kemarin adalah tiplul ma'ani kita timbul sudah. Bila tiplul ma'ani itu ada zikir sorangannya, hai, bucap. Kayak kita berbicara sendiri. Kayak pian biasa sering membaca Yasin. Lalu terngiang-ngiang Yasin wal Qur'anil Hakim, sering membaca Maulid. Misalnya suka lagu Busralana, ada kan terngiang di hati Busralana, ya misalnya di hati. Nah, seperti itu. Nah, itu tiplul ma'ani. Seperti itulah di hati kita, membimbing terus-menerus kepada kita supaya kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah SAW. Mengingat Rasulullah itu pahala lah. Jangan yang dimaksud mengingat Allah itu mengingat Allah dan Rasulnya lah, mengingat Rasulullah.
Jangan salah paham ya. Kita disuruh zikir itu kan zikir kepada Allah aja. Rasulullah ditinggal lah. Tidak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati salah paham. Palui waktu baru mencuri Palu ini non garbus temannya mencuri ya ke tempat orang mah rusak banget Palu ini. Alihai Pargum. Palu ini masuk persatuan Pargum, persatuan Guring Melandau. Pargum bibay. Mencuri masuk ke rumah orang. Keluar garbus membawa TV. Dilihati TV-nya. Wah, TV-nya TV rusak sekalinya dibawa. Wah, Jopalo, kenapa TV rusak dibawa? Mana aku tahu TV itu rusak loh. Tidak kan TV-nya tidak hidup aja garbus. Hilang. Gampang bawa apa loh? Sandal aja Pak. Kenapa jadi sandal aja garbus dibawa supaya pemilik rumah tidak bisa mengejar kita coba loh. Oh, coba loh kalau tidak ada sandalnya bahaya aja Pipai. Bisa dikejarnya kita. Ada barangnya. Kacau kenapa lo ini. Tapi tidak apa-apa kalau itu kejahatan, salah mencuri itu bagus ya. Bagus kok. Nah, salah mencuri bagus, tapi kalau kebaikan jangan sampai seperti itu, ya kan? Kalau kebaikan jangan terbalik seperti itu. Apa ini maksudnya? Jangan salah memahami Allah. Mengingat Rasulullah termasuk kebaikan, termasuk ingat kepada Rasulullah. Termasuk ingat kepada Allah. Coba ulun sebut Muhammad Rasulullah. Siapa yang pengen ingat? Allah. Membaca salawat pasti ingat kepada Allah. Asal salawat puji bedar hudur di hati. Kalau tidak hudur di hati ya sama dengan zikir juga. Kalau tidak ada hudur di hati, hadir di hati Allah, ya tidak ada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kita ingat Allah. Makanya oleh ulama banyak disuruh kita selalu memperbanyak membaca salawat. Kenapa demikian juga? Karena membaca salawat juga adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau pian bingung, la ilaha illallah, kita kan diajarkan oleh guru-guru kita di mana saja di dunia ini tentang Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau terkadang la ilaha illallah paling banyak, ya kah? Karena memang banyak hadisnya tentang la ilaha illallah. Tapi juga kita disuruh membaca salawat. Nah, pian membaca selain la ilaha illallah itu membaca salawat sama maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu falsafahnya. Nah, kalau bahasa sekarang falsafahnya, falsafah ketuhanan. Dan hamba yang terpilih, innallaha mustafa, yang dipilih adalah Muhammad Rasulullah. Itu falsafahnya tuh, inti substansi masalahnya. Yang kita baca seperti salawat Allahumma sholli ala sayyidina, itulah amalinya, amaliyah yang kita kerjakan. Subhanallah. Wal maitil ghasil ma'al ghasil. Kal maiti, seperti mayit ghasil yang dimandikan, ma'al ghasil, oleh pemandi mayit. Enggak, Pak? Pernah kamu lihat memandikan orang mayit? Mana guru Mulyadi, mana guru Termuji? Nah, ya Pak, memandikan orang, diam aja mayit. Kalau bergerak tuh lain mayit tuh bahaya tak? Tuh dibacakan Yasin aja tuh. Dimandikan, diam dia. Dimandikan. Seperti itulah orang yang menjadi hamba Allah, bukan hamba kerajaannya. Mudah-mudahan lebih mengerti. Wal maridil makluf ala janbihi baina yadayhi tayyibi bimasi wal amri wan nahyi. Atau seperti orang yang sakit yang dibolak-balikan, al-maklub itu dibolak-balikan oleh dokternya, kanan kirinya, baina yaday, di antara hadapannya, kadang dimutar ke kanan, akun kita kalau putar ke kiri, akun kita ya kalau, apalagi disuruh dokter
Duduk ya dokter, duduk kita akan gelak. Nah, seperti itu. Itulah hamba yang maharaja. Adalah protes kita dengan dokter? Tidak ada. Palui protes dengan dokter? Palui Pak. Palui harus belah. Sekali lagi belah. Nah, sekali lagi kisah terakhir. Palui datang ada dokter. Wah, mantap dokter ini jar. Habis dinasihati dokter kan, langsung hilang depresinya dok aja setelah setelah pian nasihat ini belum pian kasih obat dengan ulun sudah hilang depresi ulun. Waduh, sakit depresi juga kalau ini. Iya udah dokter. Wah, ya dokter nih pina orang Palu ini pina lainnya dokter nih. Bisa hendak tidak bayar nih. Tenang aja dokter. Nanti setelah membaca resep saya aja dokter, depresinya timbul lagi aja dokter. Oh, Palu sudah lihat resep. Mana dok? Ndak ada depresi. Saya masih tenang aja hati saya aja dokter. Ajar Paloi belum lagi aja dokter. Nanti habis keluar ini aja dokter. Soalnya kan Paloi tidak bisa membaca resep dokter itu kan apa? Ke apotek bibek. Pas di apotek sampaikan orang 1.500.000 ya astagfirullah. Stres pulang aku aja Paloi ini. Kan proses-proses dokter bibek. Berdiam aja biblah. Nah, dengan Allah jangan kuluh kalah bakuluh kah bahasa Banjar. Tahulah kuluh. Ini yang muda-muda belum tahu kuluh lah. Menguluh-nguluh dengan Allah, mengeluh-ngeluh dengan Allah. Turuti aja apa kata dokter. Seperti itulah seharusnya kita juga kepada Allah Subhanahu. Apa yang ada sekarang pada diri kita, turutilah dan anggap apa yang ada pada diri kita sekarang ini adalah terbaik untuk kita. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Subhanallah. Bila kita bisa memuji Allah pada saat seperti itu, kita memuji dibalik dari segala sesuatu yang jarang orang memuji Allah terhadap masalah itu. Paham ya? Salah satu keahlian seorang ahli ma'rifatul arif bila adalah dia memuji Allah di posisi-posisi orang yang jarang memuji Allah di bidang itu. Apa tadi? Dia sanggup memuji alam semesta dan kehidupan, dan termasuk yang diterimanya sekarang ini sebagai sesuatu af'al, perbuatan Allah yang sudah paling sempurna untuk dirinya. Mudah-mudahan pian mengerti. Lil maksud Abdullah, itilah makna hakiki daripada hamba Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه